Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Selain kebijakan PEN daerah Pak Satria, bagaimana dengan kelonggaran atau deregulasi kebijakan lainnya? Perkembangannya sampai sejauh ini? Ya, jadi memang kembali lagi tadi ya, jadi memang pemerintah pusat menerbitkan berbagai instrumen kebijakan ya untuk menangani dampak dari pandemi COVID ini ya. Nah, memang seperti kita ketahui, pinjaman PEN daerah ini juga memang termasuk satu dari sekian banyak ya kebijakan tersebut. Nah, memang kebijakan lainnya yang terkait dengan easing atau kemudahan begitu ya adalah salah satunya adalah batas maksimal defisit APBD ya. Jadi memang pemerintah daerah itu walaupun memang kita sudah melaksanakan otonomi daerah, tapi memang masih diberikan kontrol oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam menentukan kebijakan fiskal daerahnya. Nah, salah satu yang dikendalikan atau dikontrol oleh Menteri Keuangan adalah batas maksimal defisit APBD ya. Jadi memang tidak Pemda itu tidak bisa secara bebas gitu ya untuk menentukan defisitnya. Nah, itu diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan kapasitas fiskal yang terdiri dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Nah, kita lihat memang untuk tahun 2021 terutama itu batas maksimal defisit APBD itu berada di rentang 5% sampai 5,8%. Artinya Pemda itu boleh begitu ya mengajukan pencairan pinjaman pada tahun 2021 adalah senilai 5% sampai 5,8% dari nilai APBD-nya. Nah, ini sebenarnya lebih tinggi ya dari historical 5 tahun ke belakang. Untuk tahun 2020 sendiri di antara angka 3,5 sampai 4,5 ya. Jadi memang salah satu instrumen selain tadi adalah pinjaman PEN daerah, jadi sebenarnya ini adalah inline ya dengan kebijakan PEN daerah tadi. Yeah. Jadi Pemda diberikan keleluasaan untuk lebih besar dalam hal bisa defisit APBD, nantinya defisit APBD tersebut akan ditutupi oleh pinjaman PEN daerah atau pinjaman daerah lainnya. Leluasa tapi tetap terkontrol begitu Pak? Iya, tentu tetap dikontrol. Karena nanti kan yang akan melakukan persetujuannya kan tetap di Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ya. Yeah. Jadi tetap dikontrol, tapi tentu kan ada masing-masing unik ya. Artinya mungkin ada Pemda yang memiliki kebutuhan yang lebih besar dari defisit tadi ya. Nah, itu juga bisa mengajukan pelampauan batas maksimal. Jadi bisa juga setiap Pemda mengajukan pelampauan tersebut. Tapi memang yang dikontrol adalah batas maksimal kumulatifnya. Jadi dari sekitar 500-an Pemda itu, Menteri Keuangan akan mengendalikan secara kumulatif, itu adalah tingkat defisitnya adalah sebesar 0,34% dari PDB yang ditetapkan dalam APBN. Jadi memang secara umum bisa dibilang walaupun nanti pinjaman daerah, PEN daerah atau pinjaman daerah itu akan lebih agresif begitu ya untuk tahun 2020 dan 2021, kontrolnya tetap dijaga oleh Menteri Keuangan ya dengan nilai yaitu adalah sebesar maksimal adalah 0,34% dari PDB nasional tahun 2021. Baik. Kebijakan terkait lainnya Pak Satria? Ya, kebijakan lainnya mungkin yang sedikit mungkin ya kita bilang kontroversial adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja kita tahu klasternya sangat banyak ya. Nah, tapi memang yang kita bisa soroti di sini adalah sebenarnya spesifik terhadap kebijakan keuangan daerah yang memang diatur dalam salah satunya di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, ini memang sebenarnya tidak terlalu masih terkait dengan pinjaman daerah, tapi utamanya adalah spesifik ke obligasi daerah. Jadi memang seperti kita tahu sangat banyak pasalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ada hal-hal yang melonggarkan begitu ya kebijakan-kebijakan yang sudah ada, yaitu dalam hal konteks obligasi daerah itu misalnya adalah menghapus persetujuan DPRD. Jadi ini sebenarnya sama dengan pinjaman PEN daerah tadi, yang memang tapi kalau pinjaman PEN daerah itu sifatnya urgent dan juga darurat begitu ya. Tapi kalau untuk nantinya di Undang-Undang Cipta Kerja, daerah itu bisa mengajukan usulan penerbitan obligasi daerah ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanpa melalui persetujuan DPRD. Kemudian juga Pemda itu diberikan kewenangan begitu ya untuk menerbitkan juga sukuk daerah. Nah, seperti kita tahu ada beberapa daerah yang memang bernuansa Islami ya, misalkan Aceh ya, di mana Aceh itu tentu
akan kalaupun memang dia ingin menerbitkan obligasi daerah tentu dalam bentuk sukuk daerah. Ini juga sudah diberikan dan juga mungkin tujuan ya atau jenis kegiatan yang dapat dibiayai ya. Jadi selama ini aturannya obligasi daerah itu hanya bisa dibiayai untuk pembiayaan infrastruktur yang menghasilkan pendapatan. Artinya sangat sedikit infrastruktur publik, terutama yang dibangun oleh Pemda yang ada revenue stream-nya begitu. Nah ini dilonggarkan sehingga apapun itu infrastrukturnya selama itu memang memiliki manfaat yang besar ke publik, maka itu bisa juga dibiayai oleh obligasi daerah. Baik, tapi setelah pelaksanaannya tetap memberikan laporan kepada DPRD setempat, Pak Satria. Ya, kemudian setelah diajukan, in paralel dari pengajuan tersebut, maka di kepala daerah itu akan melakukan pembahasan bersama dengan DPRD setempat.